Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa belajar kembali di materi PAI. Nah, kemarin kita belajar tentang surat Al-Kafirun tentang toleransi beragama. Nah, kali ini kita akan belajar tentang hari kiamat. Nah, ini coba kalian lihat gambarnya, bahwasannya tata surya yang ada di bumi ini atau planet-planet yang ada di alam semesta ini bukan hanya bumi. Ada matahari, Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, semua planet ini berputar pada porosnya masing-masing. Namun ketika pada hari kiamat nanti semuanya akan hancur lebur. Bukan hanya bumi saja ya, tapi matahari, Merkurius, dan planet-planetnya pasti akan hancur dan lebur. Kita akan memahami makna hari akhir, kemudian macam-macam hari akhir dan tanda-tanda hari akhir, serta hikmah mempercayai hari akhir. Namun kita akan belajar tentang makna hari akhir dan macam-macam hari akhir terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari hari kiamat. Contohnya gunung api meletus, banjir, rumah terbakar, terus gempa bumi merupakan contoh dari hari kiamat. Nah, ini bacaan ini tentang gunung memuntahkan awan panas atau gunung meletus ya. Karena di Indonesia banyak sekali gunung berapi, terutama di Pulau Jawanya ya. Banyak sekali gunung-gunung, dan di antara gunung tersebut yang meletus menyebabkan warga kehilangan satu tempat tinggalnya, mata pencariannya. Kemudian ketika gunung api akan meletus dengan dahsyat ya, biasanya ditandai dengan hewan-hewan buas itu turun gunung. Semua hewan yang ada di gunung itu turun. Masyarakat yang diusirkan ke daerah yang lebih aman jika tak mengungsi akan berbahaya. Contohnya beberapa tahun yang lalu itu di Jogja, Gunung Merapi meletus, banyak hewan yang turun. Kemudian banyak orang yang diungsikan. Sampai sekarang Gunung Merapi, di dekat Gunung Merapi tersebut sekarang dijadikan monumen dan dijadikan tempat wisata, supaya kita bisa belajar dan mengenali bencana alam yang merupakan gunung meletus tadi. Kenapa kita harus belajar tentang, kok katanya kiamat, tapi kita harus tahu tentang bencana alam seperti banjir, gempa, gunung meletus, kebakaran. Nanti kita akan bahas bersama. Kita pelajari makna dari hari kiamat terlebih dahulu. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, pada waktu itu kan Bu Bati tadi bilang semua alam semesta bukan hanya bumi itu akan hancur dan akan mati. Nah, hari kiamat ditandai dengan bunyinya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Bahkan malaikat Israfil dan Nabi Muhammad saja tidak tahu, hanya diberitahu tanda-tanda hari kiamatnya saja. Nah, pada hari akhir atau hari kiamat, seluruh manusia yang meninggal di dunia tidak ada satupun yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali atau yaumul ba'ats untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama ini. Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya yang ada di dunia.
Ketika itu di padang mahsyar tidak ada yang memikirkan orang lain, kakeknya, neneknya, anaknya, semuanya memikirkan perbuatan dan pertanggungjawabannya diri sendiri. Karena pada waktu itu dia akan menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau yang menyedihkan. Nah, apabila amalannya berat, amalan kebaikannya berat, maka dia akan mendapatkan kebaikan juga, yakni surga. Tapi ketika amalannya buruk, maka dia akan menerima balasannya, yakni api neraka. Dan semua itu dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah. Tentang hari kiamat dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-10. Urutan surat Al-Qari'ah adalah 101. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Dalam hal ini manusia itu seperti laron, hewan laron ya, itu berterbangan seperti orang yang bingung. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Seperti halnya kapas, gunung yang sebesar itu mereka berhamburan, berterbangan seperti kapas. Wa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yakni ketika amal perbuatannya baik, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal, yakni surga atau kesenangan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nah, neraka hawiyah bagi orang-orang yang amal perbuatan baiknya sedikit tetapi amal buruknya lebih banyak. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Nah, kita membahas tentang hari kiamat, tetapi dalam Al-Quran sudah dijelaskan juga dalam surat Al-Qari'ah bahwa orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasannya, orang yang berbuat buruk akan mendapatkan balasannya juga. Dan keadaan hari kiamat itu dijelaskan dalam ayat Al-Qari'ah yang ketiga, yakni keadaan manusianya dan gunung-gunungnya beserta alam semestanya itu juga dijelaskan pada ayat keempat dan kelima. Nah, kalian tadi Bu Bati jelaskan narun hamiyah, neraka, narun hawiyah, neraka hawiyah. Nah, kalau kalian pernah nggak terkena bara api, ya, api sehingga kulit kalian itu kalau terkena api pasti akan melepuh. Nah, neraka hawiyah itu lebih panas dari api yang ada di bumi, ya. Nah, kiamat itu juga dibagi menjadi dua macam. Nah, yang pertama yakni kiamat sughra, kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, ini kita akan pelajari. Yang pertama kiamat sughra, kiamat kecil. Tahukah kalian apa kiamat sughra? Kiamat sughra adalah hancurnya alam di sekitar kita. Contohnya tadi kita melihat ada gunung api meletus, ada gempa bumi, ada banjir, ada tsunami, dan lain-lainnya. Semua bencana alam yang ada di bumi ini adalah merupakan contoh dari kiamat sughra. Kiamat sughra itu bisa saja terjadi karena manusia itu sendiri. Contohnya,
tidak berhati-hati dalam berkendara sehingga terjadi kecelakaan, terus membakar hutan, akhirnya terjadi kebakaran, terus menebang pohon yang mengakibatkan banjir dan longsor. Nah, diingat kalau kiamat sugro adalah kehancuran alam di sekitar kita. Bisa saja karena ulah manusia sendiri atau alam itu sendiri. Ya, kalau terjadi sendiri contohnya gunung meletus. Kalau ulah manusia contohnya banjir, longsor, terus tidak hati-hati dalam berkendara. Nah, dapat disimpulkan kalau kiamat sugro yang karena ulah manusia adalah sesuatu yang terjadi karena akibat manusia sendiri. Kemudian kalau kiamat kubro atau kiamat besar, yakni hancurnya alam semesta, yakni hari kiamat yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Qari'ah tadi, yakni seluruh alam semesta, matahari tadi ada gambar juga, tadi ada gambar matahari dan planet-planet lainnya hancur saling bertabrakan, tidak berjalan pada porosnya sehingga mengakibatkan kehancuran seluruh alam semesta. Tidak ada satupun yang hidup di muka bumi ini. Nah, ini juga dijelaskan dalam surat Al-Zilzal ayat 1 sampai 2. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi dikoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Kelak di hari akhir setelah alam semesta dihancurkan, manusia tadi dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kemudian kiamat kubro lebih dahsyat dan tidak ada yang lebih tahu selain Allah kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan Nabi Muhammad tidak diberitahu, hanya saja diberitahu tanda-tanda hari kiamat itu. Jadi tidak ada yang tahu kapan akan terjadinya kiamat. Bahkan seperti peramal-peramal pun tidak akan ada yang tahu. Seorang Nabi Muhammad saja tidak tahu, bahkan yang dikasih tugas untuk meniup trompet sangkakala, malaikat Israfil pun tidak tahu. Dia hanya tahu tugasnya cuma meniup trompet hari kiamat, bukan tahu kapan terjadinya hari kiamat itu. Nah, untuk tugas kalian, yakni mencari 3 gambar contoh hari kiamat kecil, kemudian 3 gambar, kemudian kalian tulis di gambar tersebut, kalian print ya, kiamat sugro itu terjadinya apa karena ulah manusia sendiri atau karena lainnya. Karena tadi Bu Bati jelaskan kiamat sugro bisa saja karena ulah manusia dan penyebabnya itu apa. Kalian kerjakan di buku tulis. Sekian dari Bu Bati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.